Halo semua, welcome to my YouTube channel. Buat yang baru join, aku Laras. Kali ini aku ceritain tentang apa yang dilakukan ITBA dalam sebuah proyek atau ketika desain sebuah proyek. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian tahu kalau ada video baru. Jadi waktu desain sebuah proyek, nah itu biasanya kita dikasih arahan sama leader atau ITPM-nya. Setelah itu, mulai atur jadwal dengan stakeholders atau user business atau pihak yang merequest. Ketika meeting dengan pihak tersebut, gali informasi lebih dalam. Misalnya apa yang mereka butuhkan, apa yang mau mereka buat, bagaimana proses bisnis mereka, pelajari end-to-end-nya. Apakah ada referensi software yang sebelumnya sudah mereka gunakan? Meeting ini biasanya diadakan lebih dari satu kali karena satu kali pertemuan meeting saja itu biasanya nggak cukup untuk mengumpulkan semua informasi. Di awal meetingnya akan lebih global, tapi nanti untuk meeting-meeting selanjutnya itu akan bersifat lebih spesifik dan biasanya dilakukan bersama user yang memang menjalani di lapangan. Untuk semua meeting yang diikuti, jangan lupa dicatat dan kalau perlu ada notulanya. Nah, untuk tutorial notula itu aku cantumkan linknya di deskripsi. Nah, dari requirement gathering tersebut, dari meeting-meeting tersebut, barulah kita kumpulkan dalam bentuk dokumentasi. Nah, dokumentasi itu biasa berupa Business Requirement Document atau BRD, atau berupa isu-isu. Nah, kalau dalam BRD itu biasanya ada definisi terminologi bisnis, functionality saat ini dan yang akan dibuat, business rules, business flow process, jadi ada role-nya dan ada flow-nya. Terus ada kebutuhan functionality-nya, jadi ada logika apa aja, ada formula apa aja yang menyangkut dengan proses bisnisnya dan akan dibuatkan ke dalam sistem. Terus ada form yang akan dibuat di sistem, itu formnya apa-apa aja dan kebutuhan field-nya apa-apa aja. Kemudian ada asumsi dan dependensi functionality-nya kemana. Jadi di dalam sistem itu nanti ada asumsinya bagaimana dan dependensi functionality-nya bagaimana. Kemudian ada matrix user. Nah, biasanya ITBA akan diberikan waktu untuk membuat BRD ini. Kalau nanti BRD-nya udah selesai, nah maka si user business itu akan mereview BRD. Kalau udah oke, maka akan dibuatkan ke dalam FSD. FSD inilah yang akan menjadi referensi dan rujukan si programmer untuk mengembangkan aplikasi atau softwarenya. Nanti kalau softwarenya udah jadi secara internal nanti akan di testing dulu. Nah, sebenarnya kan tergantung besar kecilnya scope project. Kalau misalnya projectnya kecil, biasanya si ITBA juga akan melakukan testing. Tapi biasanya kalau untuk project yang besar, maka biasanya kan ada tester atau ada QA. Nah, maka mereka yang akan melakukan uji coba internal dulu. Dari hasil testing internal, kalau sudah oke, maka akan dilanjutkan ke UAT atau User Acceptance Test. Nah, di situ usernya sendiri akan menguji coba, mencobakan sendiri sesuai kebutuhan mereka kepada sistem apakah sudah dicakup atau belum. Setelah UAT diadakan dan kalau misalnya ada perbaikan, maka akan dilakukan perbaikan. Lalu kalau user sudah oke semuanya, maka aplikasi ini akan bisa live atau launching. Nah, peran BA-nya sendiri, kalau misalnya nanti ada user guide, maka si BA akan bisa jadi dia yang akan membuat user guide, membuat FAQ. Nah, tapi kalau misalnya scope projectnya besar, biasanya itu ITBA-nya nggak ngerjain itu lagi, tapi yang ngerjain nanti bisa jadi IT support aplikasinya atau bisa jadi change manajemennya. Oke, itu dulu jabaran dari aku tentang peran IT Business Analyst dalam sebuah project. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang butuh informasi ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan have a good one.